Bapak Dr. Muhammad Nur yang terkait bersih-bersih, terkait pembekuan. Mungkin sudah pernah ada pembekuan mungkin Pak, sehingga Bapak mampu untuk kemudian berbicara tentang pembekuan itu tersebut. Kira-kira seperti apa? Jadi ini pembekuan ini sudah sering dilakukan. Iya. Jadi dari 2015 sampai 2023 itu kita sudah melakukan pembekuan kurang lebih 8 kali. 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada hari ini kita kedatangan tamu dari oleh Bapak Dr. Andu Sahrir, SOS, SIP, MSc, MM. Beliau selaku pendiri Bain HMRI. Selamat datang Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Selanjutnya kita juga menghadirkan Bapak Dr. Ketua Umum DPP Bain HMRI, Bapak Dr. Muhammad Nur SH MPD MH, selaku Ketua Umum DPP Bain HMRI. Hari ini kita akan sekaligus pendiri juga sebagai Ketua Umum, beliau juga pendiri. Baiklah, hari ini kita akan menentukan tema, di mana tema yang mesti kita sikapi atau bincang-bincang pada hari ini atau sore hari ini terkait bersih-bersih kepengurusannya, bersih-bersih di Bain HMRI, yang tentunya kita punya konsep seperti apa hari ini, dan tentunya esok apa sih yang menjadi sebuah problem sehingga kemudian bisa menjadi tujuan bersama di Bain HMRI. Mungkin saya akan mempersilakan oleh Bapak Ketua Umum dulu yang pertama untuk kemudian menyampaikan seperti apa hari ini Bain HMRI, seperti apa model bersih-bersihnya. Saya mungkin langsung persilakan beliau. Baik, terima kasih banyak Pak Ferry. Jadi saat ini saya beranjak dari satu pepatah bahwa semakin tinggi pohon, semakin kuat juga angin itu menghantam. Ini adalah satu hal yang mungkin hanya sekedar sebuah pepatah, tapi bisa dijadikan sebagai pelajaran. Nah, saat ini Bain HMRI ini sejak tahun 2015, seperti yang disampaikan Pak Ferry tadi, bahwa saya dan Pak Syahrir dan beberapa teman penggiat HAM itu mendirikan organisasi yang namanya Bain HMRI. Jadi tahun 2015. Nah, sejak tahun 2015 sampai 2023, Bain HMRI ini maju cepat. Maju cepat istilahnya bahwa 38 provinsi itu sudah terbentuk. Jadi, dan kurang lebih 60-70% DPD itu di tingkat kabupaten kota sudah terbentuk juga. Kemudian Bain HMRI juga sudah membentuk klinik-klinik hukum di setiap desa dan kelurahan, beberapa desa dan kelurahan. Itu artinya bahwa kita bergerak cepat. Ya, maka dari hal-hal seperti itu tentu kita mencoba merefresh organisasi ini yang stagnan, jalan di tempat, kita coba untuk benahi. Ya, kemudian yang bergerak tapi tidak signifikan pergerakannya juga, kita juga tetap untuk restart atau refresh kembali, agar supaya apa? Tidak ada kepengurusan di tingkat kabupaten dan provinsi itu malah hanya segelintir orang atau stagnan kepengurusannya. Nah, dari situlah kita mencoba untuk melihat, menugaskan. Jadi dulu Bain HMRI ini hanya di tingkat DPW saja, Dewan Pimpinan Wilayah saja dengan DPD. Nah, sekarang Bain HMRI berbenah, terus melakukan inovasi. Kita membentuk lagi tim divisi wilayah-wilayah agar supaya tidak langsung DPP yang kemudian langsung turun ke wilayah-wilayah untuk koordinasi, tapi ada tim divisi ketua wilayah-wilayah.
kita bentuk lagi satu orang itu, kita bentuk 9 orang. Ya, 9 orang ini mengawasi 4 provinsi agar supaya percepatan pergerakan dan koordinasi dan komunikasi itu lebih signifikan lagi ke tingkat DPD dan DPD. Nah, dari situlah banyak sekarang ini DPD maupun juga DPD yang kita bekukan. Untuk apa pembekuan itu? Itu yang saya maksud tadi, merefresh kembali kepengurusan agar supaya semua orang yang bergabung di Bain Hamir itu menjadi energi dan menjadi mesin bergerak untuk terus mengembangkan dan membesarkan Bain Hamir. Oke, tadi tadi saya mendengar Bapak Ketua Umum DPP ini, dalam hal ini Bapak Dokter, ada merefresh kembali ya. Merefresh kembali dalam artian tadi dijelaskan, kemudian ada bersih-bersih gitu. Terus bersih-bersih, lalu kemudian ada pembekuan. Nah, ini pembekuan ini seperti apa modelnya pembekuan itu tadi itu? Saya sedikit agak menggelitik ini di statement ini. Ya, di Bain Hamir itu di saat satu kepengurusan itu dianggap stagnan, ya, tidak bergerak maksimal, tidak menggemukkan organisasi, maka kita tidak mengganti ketua. Kita membekukan kepengurusan secara totalitas. Jadi jangan sampai ada di unsur-unsur pimpinan yang tidak maksimal, kemudian anggota-anggota itu ada yang maksimal, ya kita refresh. Mungkin itu yang lebih tepat untuk menduduki satu jabatan itu. Kemudian kepengurusan itu kita tidak mengeksekusi juga siapa-siapa. Bain Hamir itu mengadopsi, menjalankan prinsip mereka yang sudah mengabdi, kita angkat naik di lebih besar, tanggung jawab lebih besar. Jadi kita berikan lagi dorongan. Kita coba lagi, mungkin wilayahnya kecil sehingga pergerakannya tidak begitu signifikan. Coba kita berikan wilayah yang lebih besar supaya bisa lebih signifikan. Inilah yang kita maksud bahwa di Bain Hamir itu menggunakan kalimat pembukuan, dibukukan kepengurusan totalitas mulai dari ketuanya sampai ke anggota-anggotanya, mencabut segala hak untuk sementara, penggunaan ID card, penggunaan logo-logo Bain Hamir dan atribut apapun dari Bain Hamir. Untuk apa? Merefresh, ya. Mungkin ada hal yang salah komunikasi ataupun juga sistem kerja mereka yang belum terbangun secara maksimal sehingga itu perlu untuk dicairkan, ya. Jadi di Bain Hamir ini melihat karena Bain Hamir itu dari dulu awal dibangunnya organisasi ini, saya sudah menyatakan bahwa ada 2 pasal di dalam Bain Hamir yang patut dan wajib untuk dijalankan. Pertama adalah hindari konflik internal. Yang kedua adalah belajar, ya. Karena sebagai seorang pendamping hukum, ya, sebagai badan advokasi hukum dan praktisi hukum, mereka harus paham dan tahu apa tujuan mereka dan apa tugas mereka, sehingga tidak mereka salah kaprah. Jangan mereka apalagi bekerja seperti organisasi-organisasi yang lain. Ini badan advokasi hukum ya tentu harus bekerja di bidang-bidang hukum, ya kan? Makanya saya selalu menyatakan Bain Hamir itu cuma punya satu program kerja. Program kerjanya adalah membentuk klinik hukum di setiap desa dan kelurahan. Dari sanalah ada pengaduan masyarakat, pendampingan, ya, kemudian konsultasi dan lain sebagainya. Itu yang patut kita jalankan. Jadi bersih-bersih itu maksudnya adalah kita mencoba merefresh kembali kepengurusan di seluruh wilayah Indonesia. Oh, jadi menurut pandangan Bapak Dokter ini, pembekuan itu bukan dalam hal negatif ya. Pembekuan itu dalam hal untuk kemudian merefresh kembali, melihat bagaimana seperti apa yang kemudian ingin dicapai sehingga ya perlu dibekukan. Jadi ini positif ini ya, positif untuk memajukan. Positif untuk kemudian memajukan. Oke. Kita beralih kepada Pak Sahririn sebagai Dewan Pendiri Bain Hamir. Kira-kira menurut pandangan ya Bapak Sahririn ini sebagai Dewan Pendiri melihat Bain Hamir ini seperti ada proses pembukuan lah, proses kira-kira pandangannya seperti apa ke depannya ini Pak? Iya. Pak Sahririn. Saya kira saya cukup respon dari apa yang dikatakan Pak Dr.
gubernur ya, karena sekaligus sebagai pendiri dan juga sekarang sebagai ketua. Maka paling tidak pasti punya jangkauan ke depan sehingga perlu dilakukan semacam apa yang disebut dengan bersih-bersih organisasi. Saya kira memang di saat kita melakukan pendirian organisasi ini kita tetap berpegang teguh pada sebuah prinsip-prinsip organisasi, sebab tanggung jawabnya itu selain mengurus organisasi juga mengurus masyarakat. Makanya tadi ada klinik yang menampung aspirasi, inspirasi dan partisipasi masyarakat tentunya, sehingga pada prinsipnya aturan organisasi sebagai dasar, the rule of law, the rule of legal, law enforcement, ini yang harus kita kembangkan dengan baik. Makanya memang kita tahu bahwa kalau diandaikan di dalam perjalanan Mbak Ilham ini dianggap sedikit mendapatkan kendala seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi, maka paling tidak di situ kita akan melihat dan meropong ulang seperti yang dikatakan repres yang bisa kita restrukturisasi, apa yang disebut rasionalisasi organisasi, sehingga paling tidak bagaimana kita membangun dinamika organisasi yang lebih baik, yang the best lah. Apalagi sekarang paling tidak kita membuka satu kekuatan yang sangat positif dan sportif untuk menghadapi satu perkembangan era milenial, era digital disruption, apalagi era metaverse seperti sekarang. Nah, banyak teman-teman tidak melihat sebagai satu tanggung jawab, tetapi ini hanya formalitas saja, atau mungkin dia seakan-akan ini adalah gagahan buat kita. Dan itulah yang disebut oleh Pak Dr. Nur tadi, bahwa kita perlu melakukan bersih-bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan masalah akuntabilitas organisasi. Terus terang saja, saya kira perlu ada penetapan beberapa program yang harus implementatif sifatnya. Sehingga di samping kita menjadikan organisasi ini sebagai social of change, perubahan, membawa satu perubahan kepada masyarakat, kita juga merasa ini adalah merupakan partisipasi kita sebagai satu lawyer atau orang-orang yang bergerak di bidang hukum untuk bertanggung jawab terhadap bagaimana sih kondisi masyarakat yang dialami. Apalagi kita tahu sekarang masyarakat sampai ke akar rumput. Dulu kan memang betul kita kesepakatan kita membayangkan hanya pada tingkat provinsi dan daerah. Tetapi setelah kita mengevaluasi banyak kebutuhan masyarakat, ya sehingga boleh saja ini rumah aspirasi daripada hukum masyarakat, sehingga paling tidak teman-teman harus punya daya tampung yang tinggi, tetapi juga harus sinergi masyarakat, juga punya daya apa istilahnya integralis atau daya ofensif bagi kita terhadap masyarakat. Oke, saya sedikit menangkap apa yang kemudian menjadi pernyataan atau statement dari Bapak Sahrir ini terkait ternyata hadirnya Bain Hamir ini Bapak sebagai pendiri itu mengartikan secara luas, secara artinya punya tujuan ya. Tujuannya adalah social movement untuk kemudian berbasis kepada masyarakat, ya kan, berbasis kepada masyarakat. Nah, sekarang kalau menurut pandangan Bapak Sahrir ini tujuan berbasis ke masyarakat berarti ada beberapa item yang kemudian harus dilakukan oleh Bain Hamir ya. Apakah Bain Hamir ini sudah cukup hadir untuk kemudian ke masyarakat atau seperti apa kira-kira? Menurut pandangannya apa? Ya, jadi tetap orang-orang Bain Hamir itu punya kemampuan design by action atau social of crisis. Jadi dia punya daya analisa, menangkap seluruh tema-tema apa istilah tanda-tanda zaman yang dialami oleh masyarakat itu sendiri. Walaupun kita juga secara partisipatif ketika misalnya berada di dalam satu lembaga kepemerintahan, ya, kita juga ikut memberikan supporting sepanjang itu bisa membawa satu dampak-dampak positif terhadap pembangunan bangsa dan negara. Dan itulah yang diinginkan oleh Bain Ham sebenarnya ketika kita dirikan, bahwa bagaimana kita berperan untuk membangun negara, membantu eksistensi hukum. Kan kita kenal bahwa Indonesia ini bukan negara mahta, tapi dia negara tehta, negara hukum, bukan negara kekuasaan. Sehingga Bain Ham harus memberikan perbantuan terhadap hukum sebagai satu power of advokasi ya terhadap masyarakat. Yang kedua, saya kira masyarakat supaya juga tidak merasa bahwa mungkin saya dalam tanda kutip tidak ke diri perasaannya, atau merasa aspirasinya tidak terbawa, tidak nyambung, atau kemampuan secara finance, ekonomi itu dia tidak miliki, sehingga Bain Ham itu hadir berpartisipasi memberikan perbantuan secara hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, kan paling tidak seperti itu. Sehingga Bain Ham tidak pilah dan pilih
Pokoknya siapapun, silakan Anda menyampaikan pikiran Anda, nanti kita ikut. Makanya orang-orang yang terlibat di Bainham itu kan pada umumnya teman-teman dalam struktur kepengurusan adalah orang-orang yang lawyer. Ya, lawyer kan, orang-orang yang memang peka secara hukum, peka secara sosial. Kan ada sebuah prinsip kita, sekalipun langit akan runtuh, kebenaran harus ditegakkan. Sekalipun langit akan runtuh, maka hukum harus ditegakkan. Luar biasa. Sangat menarik dengan tujuan Bainham Mary ya. Sangat menarik, sangat artinya kalau Bainham Mary ini hadir untuk kemudian berbasis dan kemudian mempunyai tujuan yang sangat baik dan sangat mulia di hadapan masyarakat. Kenapa tidak kita harus memilih dan membangun Bainham Mary secara baik dan benar? Mungkin begitu. Nah, saya kembali lagi kepada Ketua Umum Bapak Dr. Muhammad Nur yang terkait bersih-bersih, terkait pembekuan, mungkin sudah pernah ada pembekuan mungkin Pak, sehingga Bapak mampu untuk kemudian berbicara tentang pembekuan itu tersebut. Kira-kira seperti apa? Ini pembekuan ini sudah sering dilakukan. Jadi dari 2015 sampai 2023 itu kita sudah melakukan pembekuan kurang lebih 8 kali pengurusan. Nah, itu yang saya maksud, bahwa pembukuan itu bukan menghentikan, memecat mereka. Saya sampaikan, semua organisasi memiliki karakter sendiri dalam menjalankan roda organisasinya, cara sendiri, metode sendiri. Nah, metode kita ini adalah melakukan refresh secara totalitas kepengurusan itu. Jadi kalau umpamanya, jadi ada dua pembekuan itu bisa dilakukan. Pertama, seseorang itu berprestasi, ya, kemudian skopnya kecil, maka harus dibukukan kepengurusan untuk melakukan pergantian secara totalitas, merefresh organisasi di wilayahnya, kemudian setelah itu dibentuk kembali, ya. Yang kedua, ada pembukuan memang karena organisasi atau wilayah itu stagnan, tidak gemuk, tidak bertambah anggotanya dan lain sebagainya. Maka kita juga menggunakan pembukuan. Jadi sama orang berprestasi dengan orang yang stagnan tetap dibekukan. Ya. Tapi pembekuannya itu dalam hal positif bagi mereka yang punya prestasi yang bagus begitu. Iya, betul. Begitu. Nah, kalau ketika itu kami lakukan, ya tentu bukan kesalahan fatal atau bukan sebuah perbuatan fatal, karena kita sistemnya di Bainham Mary ini adalah melakukan pembinaan. Nah, dengan cara melakukan pembinaan seperti itulah kita tuakan bahwa ketika hanya ketuanya saja yang diganti umpamanya, pucuk pimpinannya hanya diganti. Nah, kemudian dilakukan penunjukan pimpinan baru, kan belum tentu bisa jalan maksimal. Ya, karena masih roda organisasi masih tersangkut di dalam struktur yang ada. Ya, masih itu saja. Nah, makanya dibekukan itu untuk dilakukan refresh dan melakukan pergantian secara totalitas. Contoh umpamanya, dia ketua OKK di wilayah itu. Ketua OKK juga ini kurang begitu maksimal umpamanya. Ya, kemudian ketua umumnya maksimal. Tidak boleh langsung mengeksekusi ketua OKK-nya dengan cara memberhentikan. Ya kan, mungkin tugas itu tidak tepat dengan dirinya. Maka tentu pikirannya sebagai orang yang paham organisasi, kita harus bijak. Tidak boleh memecat ketua OKK-nya atau mengganti secara sepihak. Ya, maka direfresh. Oh, cocoknya di OKK ini humas umpamanya, karena dia lebih banyak cenderung berkonsultasi dengan orang, maka cocok di humas. Maka dengan merefresh organisasi, membukukan organisasi ini, maka kelulusan terhadap teman-teman untuk membentuk kepengurusan baru dengan orang-orang yang baru. Kalaupun memang tepat, maka siapa yang di dalam struktur itu yang harus digeser? Anggap umpamanya ada yang tidak pernah jalan lagi, ya toh, sulit bagi ketua di daerah atau wilayah memberhentikan, tidak jalani, menarik ID card-nya, susah menarik ID card dan lain sebagainya. Maka dengan merefresh ini melakukan pembukuan mudah, karena dia bisa mendata kembali siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif, siapa yang loyal dan siapa yang tidak loyal. Dia bisa refresh kembali. Ya, kalau sudah dibukukan ID card tidak difungsikan, maka buatkan ID card baru untuk yang lain. Baik, saya rasa sangat cukup jelas terkait tema yang kita angkat pada hari ini, yaitu
bersih-bersih organisasi, bersih-bersih Bain Hameri. Karena saya melihat ada dua pandangan yang kemudian disampaikan oleh Bapak Ketua Umum DPP Bain Hameri. Ada dua, yang pertama adalah terkait pembekuan di mana dia punya prestasi, dan yang kedua pembekuan karena memang dia tidak punya prestasi apa-apa. Dia tidak ada, artinya mengalami degradasi ini organisasi, turun sangat turun. Iya. Mungkin kira-kira pandangannya Bapak seperti apa? Saya selalu sepakat dengan dari dulu. Iya. Yang jelas bahwa kita mau memahami bahwa organisasi ini dalam struktur kepengurusan living together, kolektif kolegial, kepemimpinan bersama. Sehingga ketika ada satu item yang lemah, maka kita harus saling menutupi. Nah, caranya menutupi, maka memang ada tiga hal yang selalu diperhatikan. Evaluasi sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan, apalagi pimpinan di tingkat pusat Pak Nur dalam hal ini bersama dengan teman-temannya, yang bahwa di kepengurusan tingkat daerah kenapa sampai dibukukan, karena prinsipnya tiga hal yang selalu diperhatikan. Pertama, persoalan leadership, kepemimpinan. Bagaimana akuntabilitas mereka dalam memimpin sebuah organisasi, baik atau tidak, dinamis atau tidak, stagnan atau tidak, itu menjadi bahan evaluasi. Yang kedua, kaitannya implementasi program, karena semua daerah dituntut untuk membuat semacam rapat kerja untuk menentukan kira-kira program apa yang tepat untuk kita bisa kembangkan bersama. Kenapa ada pendirian misalnya lembaga-lembaga tingkat arus bawah, katakanlah klinik hukum itu tadi, karena di situ kita mau mendapatkan aspirasi supaya kita jadikan semacam satu program action, dia lakukan. Yang ketiga adalah prinsip aturan organisasi. Jadikan organisasi itu sebagai pegangan utama dengan aturan yang ada. Sebab ketika Anda melanggar aturan organisasi, karena kan begini, aturan memang ada namanya litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah harus kembali kepada aturan hukum, policy ataukah dasar-dasar aturan organisasi. Yang kedua non litigasi, kita bangun kekerabatan persaudaraan. Bagaimana kita kongko-kongko sekali-sekali, bagaimana menyelesaikan sebuah kasus, misalnya kita di warung kopi kita tuntaskan, kan begitu Tapi disitulah menjadi prinsip-prinsip persaudaraan. Nah, ketika ini mengalami satu hambatan dan kemudian pilar utama tadi menjadi satu kekuatan kita dan kemudian itu tidak berjalan secara maksimal, maka disitulah yang disebut dengan bersih-bersih. Refresh kembali. Tapi bukan berarti itu adalah diskriminasi. Artinya begini, kita mau tetap ini kita evaluasi. Kalau dia memang orangnya secara personal baik, seperti kata Pak Nur, kita didik, berikan edukasi. Kalau perlu dinaikkan dia punya bayaran di tingkat kepengurusan lebih tinggi. Itu ternyata ada sistem promosi. Ada sistem promosi, apalagi pemecatan. Tidak ada. Kan begitu apa yang dikatakan Pak Nur. Iya betul. Setiap orang terlibat organisasi, dia adalah anggota. Iya. Masa kita mau diskriminasi ke anggotanya, mau kita kecuali melanggar prinsip. Atau mungkin karena keadaan. Pertama dia karena meninggal dunia, kan otomatis kan. Meninggal dunia otomatis. Yang kedua, melanggar tata krama dan tata etika yang disepakati dalam organisasi. Manakala dia langgar itu. Tapi kalau hanya karena kelemahan, cuma resources yang tidak mampu, itu nanti kita akan bina dengan baik. Dievaluasi kembali ya. Oke. Ini yang terakhir buat Pak Dokter ini. Saya mau sampaikan ini. Yang mau saya tanyakan adalah tadi kita sibuk terkait pembekuan, atau bersih-bersih. Kira-kira sudah ada DPD atau DPW untuk hari ini yang kemudian sudah dibekukan atau banyak. Jadi sudah banyak ya. Kita mungkin bisa disebut Pak. Iya. Salah satunya adalah Kabupaten Wajo. Kabupaten Wajo. Kemudian Kabupaten Parepare. Ya. Kemudian Kota Parepare. Ya, kemudian ada juga di daerah Lampung. Kita ada Lampung. Kita bersih-bersih termasuk DPW Bain Hameri Sulawesi Selatan. DPW Bain Hameri Sulawesi Selatan. DPW Bain Hameri Sulawesi Selatan kita bekukan. Ya kan? Kenapa? Karena kita melihat ada prestasinya juga Pak Sahabudin Rauf, sehingga saya sampaikan tidak cocok lagi cuma satu wilayah yang pimpin. Ya ketua. Jadi petunjuk ketua, naiklah menjadi ketua divisi wilayah-wilayah. Jadi bukan dia dibukukan karena tidak becus, kan begitu. Dia dibukukan ini untuk diberikan jabatan yang lebih tinggi dan tanggung jawab yang lebih besar. Itu yang harus disampaikan. Ya, jadi
hal-hal seperti inilah makanya saya menyampaikan bahwa beda organisasi dan Bakin Hamir ini memang harus beda dengan yang lain, tidak boleh sama, bahkan kalau perlu tidak ada yang sama dengan yang lain, ya kan? Kalau yang lain ini kan cuma mencabut ketuanya, kemudian itu diganti, bertikai lagi, cabut lagi ketuanya, berganti lagi, tidak berhenti konflik. Kalau kami bekukan keseluruhan, kepengurusan kami bekukan semua, mulai dari ketua sampai ke bawah anggota-anggota biasa, kami bekukan semuanya. Setelah itu direfresh dan kemudian ditunjuk ketua baru, atau kalau masih mau juga ketuanya itu dengan berbagai cara, anggaplah mau diberikan jabatan yang lebih tinggi tapi dia lebih senang di sana, seperti mohon maaf ya, Kota Makassar, Pak Herman Novo, dia sampaikan ketua, saya minta ke beliau, ayo naik di DPP lah, bantu saya di DPP. Dia sampaikan saya masih senang di DPD Bain Hamir Kota Makassar, ketua. Berikan tanggung jawab ke saya tetap untuk menakodai Kota Makassar. Oke, kenapa tidak? Kan itu, ya. Jadi hal-hal seperti inilah yang memang perlu dipahami oleh anggota seluruh Indonesia. Kita mencoba merefresh dan kalaupun toh ada kesalahan fatal tentu tidak diambil alih oleh DPP. Kalau umpamanya kesalahan itu dilakukan oleh DPD, maka DPD yang harus mengambil alih pemberhentiannya kalau memang harus diberhentikan, dipecat. Ya, kami tidak mau karena mereka yang lebih bersentuhan. Tapi kalau dalam konteks pembukuan tentu kita punya pertimbangan-pertimbangan sendiri. Itu yang tadi saya bilang, karena berprestasi atau jalan di tempat. Oke, terima kasih. Terakhir mungkin bisa closing statement 1 menit buat Bapak Sahrir untuk menyampaikan seperti apa nanti ke depan. Silakan Pak. Jadi pada prinsipnya untuk membangun dinamika atau kemajuan Bain Hamir ini, mari kita senantiasa berbuat. Yang pertama. Yang kedua, mari kita bangun visi yang sama. Jadi satu visi, satu misi, satu persepsi, satu konsep, dan satu aksi. Mantap. Sehingga paling tidak kalau prinsip ini kita bangun, yakin dan percaya. Kemudian yang ketiga adalah memahami struktur organisasi. Bahwa siapa yang bertanggung jawab apa, siapa yang mengerjakan apa, dan siapa yang membawahi siapa. Intinya harus ada tanggung jawab secara organisasi Pak ya. Dan itu yang terbangun sejak pendirian awal karena itu, nawaitu awal kita sangat positif, sangat konstruktif dan bahkan sangat proaktif, sehingga kita memang memahami bahwa Bain Hamir ini akan jaya di masa yang akan datang. Sama dengan satu prinsip yang dikatakan, kami berusaha tampil beda. Iya, artinya boleh saja organisasi profesi sama, tapi kami senantiasa inovatif, kreatif dan produktif, bahkan kompetitif. Keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif itu yang dibangun untuk para tokoh-tokoh. 1 menit Pak. 1 menit lagi dari Pak Dokter, closing statement seperti apa? Ya, jadi kalau saya sebagai ketua umum DPP Bain Hamir, saya mungkin ini adalah closing statement juga. Saya hanya ingin menyampaikan satu. Ya siap-siaplah DPD dan DPW untuk kita masuk menilai, melakukan penilaian. Kalau penilaian itu untuk pengembangan organisasi dan tanggung jawab lebih besar, kami akan angkat. Tapi kalau untuk stagnan dan lain-lain sebagainya, ya tentu kami akan tetap menggunakan cara seperti 2 pasal tadi, menghindari konflik internal dan belajar. Itu saja. Jadi banyak paham dulu tentang Bain Hamir. Nah, yang terjadi saat ini, banyak teman-teman dari Bain Hamir yang dari organisasi A, B, C dan kemudian bergabung dan menjadi pucuk pimpinan di organisasi Bain Hamir, itu sama konsep pemimpinannya dari organisasi di mana dia lahir. Nah, dari inilah yang jadi problem, karena cara kita tidak seperti itu dan teman-teman harus dipaksa untuk keluar dari konsep itu, dari cara itu, dan harus menggunakan cara Bain Hamir. Iya kan? Nah, salah satu yang paling utama, yang paling mendesak yang kita ultimatum ke mereka semua adalah bentuk klinik hukum. Ya, di setiap desa dan kelurahan itu wajib, karena hanya satu program kerja Bain Hamir itu saja. Ya, saya mimpi 5 tahun 10 tahun yang akan datang anggota Bain Hamir ini punya 1 juta di Indonesia. Dan itu tidak ada yang mustahil kalau klinik hukum terbentuk setiap desa dan kelurahan sampai ke RT RW umpamanya. Ya, di dusun-dusun, ya saya yakin bahwa itu akan tercapai, dan ini tujuan kita. Dan saya mau ketua DPW dan ketua DPD seluruh Indonesia wajib menjalankan itu. Tidak ada alasan. Kalau itu tidak dijalankan, mau tidak mau saya akan ambil sikap untuk lakukan pembukuan. Ya. Gitu. Baik, mungkin ya jadi saya tambah bahwa pasti sudah ada persiapan. Ada persiapan sebelum dilakukan. Nah, kebutuhan.
Baik, mungkin itu yang sempat kita bincangkan hari ini terkait bersih-bersih Bain Hamiri, bersih-bersih kepengurusan. Ya, tentunya tujuan kita punya niat baik untuk kemudian membesarkan organisasi, apalagi ada Dewan Pendiri, ada Bapak Ketua Umum untuk kemudian memberikan yang terbaik buat Bain Hamiri dan secara utuh buat masyarakat di seluruh Indonesia. Mungkin itu yang sempat kita bincang-bincangkan hari ini. Salam Bain Hamiri, jaya selalu Bain Hamiri. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.